Ayo kita bahas ketuhanan, silakan. Silakan dimulai Pak Prof. Salam kenal dulu, perkenalkan diri atuh. Silakan. Terima kasih buat waktunya. Ya. Silakan Saya Pak Prof. Andre Munir. Ya. Salam kenal Bang Zuma. Ya, salam kenal Pak Prof. Silakan Pak. Apa yang ingin Bapak sampaikan terkait dengan konsep ketuhanan, dan saya berharap dari Bapak bisa mendapatkan ilmu, apalagi Bapak ini seorang profesor, seorang yang pasti memiliki keilmuan yang sangat tinggi. Silakan. Profesor menghilang, Bang Zuma. Loh, Pak Profesornya kok hilang? Aduh, kayaknya sinyal itu Bang Zuma. Udah ditunggu setengah jam kayaknya tadi. Dan ntar aku telepon beliau dulu ya. Iya, silakan kita tunggu. Sebenarnya saya pun lagi mau istirahat ini, tapi oleh karena ada undangan katanya ada profesor, seorang profesor yang murtad katanya ya, ngajak saya dialog, makanya saya masuk sambil tidur ini saya. Mata saya yang sebelah tidur, yang sebelahnya melek. Ikan demer. Iya, gimana profesornya? Mana profesornya kok tadi belum kenalan begitu jelas, tiba-tiba keluar. Keong racun juga itu kayaknya Bang, kecubung. Gimana dong? Ini sebenarnya dia juga ini. Yang mana? Ini aku. Oh, ya sudahlah. Itu Agung ternyata. Ya sudah, silakan. Agung, mumpung kita di sini mau bahas apa gitu. Tadi nyamar-nyamar, kirain profesor betulan tadi, pakai baju polisi pula tuh. Ayo, Pendeta Agung, Anda kan lulusan S2 juga, silakan. Bukan aku itu tadi, beneran profesor. Oh, itu betulan profesor. Terus kenapa kabur? Katanya sih sinyalnya jelek. Jadi mau masuk lagi? Tadi ditelepon. Iya, bentar. Katanya coba lagi. Ya, ya udah kalau gitu ditunggu. Itu sinyalnya merah soalnya di sana. Si Uci saya suruh masuk aja nanti pas yang itu Bang. Yang tema dia itu. Ya, saya tadinya sih mau istirahat gitu, tapi karena katanya profesor ada yang mau berdialog, jadi saya masuk lagi gitu. Nah, tolong dong ditelepon profesornya. Telepon sama si Agung. Halo Pak, ini dilanjut apa enggak Pak? Kenapa? Aduh, kasihan Bang Zuma itu mau istirahat itu Pak. Iya, disuruh aja masuk lagi ke sini. Tugasnya bertanya aja gitu. Profesor, Jangan saya. profesor jangan ini, jangan kayak cendol, malu-malu kucing. Tadi ngajak dialog. Ayolah, jangan nggak usah malu-malu.
mau membahas katanya tentang konsep Tuhan. Ya sudah, yuk. Kung, naik kung, ganti kung. Kayak profesor juga ini. Gimana Pak? Mana Pak, gimana Oh Pak? gitu. Lama Iya, iya, ngomong iya. kali itu. Dikadalin dong anak ini. Bener-bener. Gimana? Apa katanya? Katanya sinyalnya lagi jelek. Bingung juga nih, malu jadinya. Bilang aja lu yang mau diskusi lagu-lagu kaset kusut tuh. Aku. Kenapa? Iya, nggak perlu terpengaruh dengan ini sinyal. Bilang aja Iya, dia. katanya mau coba lagi. Ya Ini udah, aja lah, 5 menit lagi. ya. Saudara Agung hari ini sudah menginjili juga. Masih Saya sering nginjilin lagi free hari ini. Masih sering nginjilin kucing, ayam gitu. Masih. Kalau ada di rumah. Kalau nggak ada di rumah ya kegiatan sehari-hari. Nah, itu kalau nginjilin kayak ayam, tikus, itu respon mereka apa itu, Bang? Nganggu aja. Ngangguk. Tapi Mas Agung ngerti. Ya, kalau mengganggu artinya ya Enggak, maksudnya Mas Agungnya ngerti apa arti anggukan tikus ketika Mas Agung nginjilin tikus. ngerti lah. Ya, ngerti. Oh. Nah, itu kalau misalnya Mas Agung nginjilin tikus kayak begitu, itu ayat-ayat mana aja, data-data yang mana aja Mas Agung sampaikan ke tikusnya atau ayam gitu. Kalau data sih banyak. Ya, di Matius, ya kadang di Perjanjian Lama, Perjanjian Baru gitu aja terus. Jadi ayamnya, tikusnya dikumpulin gitu. Iya, dia curhat. Hmm. Terus yang paling sering ikut penginjilan Pendeta Agung ini yang mana? Dari hewan mana? Kucing, ayam? Semua kelihatan sih kucing. Gimana? Di rumah banyak kucing liar soalnya. Di rumah masih banyak kucing liar. Jadi Oh, di kucing rumah banyak kebanyakan. kucing liar. Mm-mm. Di rumah banyak kucing liar. Iya. Jadi kucing liar itu aku kasih makan, aku ceritain tentang kita itu aja. Jadi kucing-kucing ini juga ini Kristen. Ya nggak tahu. Enggak, maksudnya kan kalau Bisa Mas Agung ini kan disebut pendeta yang spesialis menginjili binatang. Nah, binatang-binatang ini ada nggak yang misalnya sektenya Katolik, ada yang Kristen, ada yang Protestan. Ada nggak di sekte-sekte hewan-hewan yang Pendeta Agung selama ini injilin gitu? Misalnya tikus God itu dari golongan nggak ada sekte sih. Protestan atau gimana? Gimana tuh? Nggak ada, itu nggak ada. Nggak, maksudku mereka ini satu sekte atau berbagai sekte?
nggak ada kayak gitu punya, cuman udah lewat saja gitu. Suaranya Pendeta Agung kecil. Nah, ini profesornya sudah datang. Semangat malam, Pak Prof. Prof. Andre. Coba Pendeta Agung yang sapa beliau. Kayaknya dia agak-agak malu-malu sama aku. Iya. Iya, Coba. sepertinya ini masih malu-malu di GCC. Iya, coba Pendeta Agung yang ini kan Pendeta Agung kan sering injilin binatang tuh, ayam, tikus, kucing. Nah, mana tahu kalau yang ini bisa bicara kalau pendeta yang sapa. Coba. Tolong disapa lah. Sama saya kayaknya dia malu. Tapi mau dialog sama saya tapi malu. Ayo, kok jadi dua-duanya, kok jadi diam gimana sih? Saya ada tamu. Saya ada tamu bentar Bang Zuma. Iya. Jangan-jangan tikus. Minta diinjilin tamunya, bukan? Ya, teman-teman, sahabat kita ini, Pendeta Agung ini, beliau lulusan S2 teologi juga menurut pengakuan beliau ya. Dan berdasarkan Matius 28, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Beliau ini sering memberitakan Injil ke berbagai macam jenis unggas. Itu pengakuan beliau. Tikus, ayam, kucing, kambing, itu sering dia injilin sama Pendeta Agung. Nah, malam ini kembali saya diundang untuk berdialog. Tanya beliau berdua dengan ada yang pendatang baru bertitelkan profesor, dan saya lihat ini fotonya foto polisi, dan ternyata Pak Prof ini juga polisi ternyata ya. Berarti mungkin sudah pensiun sekarang. Ini fotonya waktu usia sama seusia saya, 17 tahun. Pak Prof Andre, silakan buka mulut. Silakan. Prof Andre. Beliau lagi tidur pura-pura dengar, Bang. Masih tidur pura-pura dengar. Sabar Prof dulu. Andre silakan. Mungkin Dinda Josel kalau antum yang panggil kayaknya dia melek. Tuh, silakan. Profesor Andre, namanya Profesor Muhammad Petrus. Waduh, Petrus. Profesor, mungkin bisa open mic, sudah open mic, tapi tidur atau bagaimana? Kok diam saja? Pak Profesor, mungkin Pak Profesor lagi ngomong tapi ini dalam batin. Suaranya kecil, itu sudah ada tuh, sudah ada. Selamat malam katanya. Selamat Iya, malam. Malang. Ya, selamat malam. Apa Rah? Ya, selamat malam. Apalah mau dibahas ini malam, Le? Oh, Ambe, bicara ke Ambe. Kenapa ini Pak Profesor Petrus ini nggak bicara nih? Profesor, wow. You have the good title, Profesor. Profesor Kompresor, Doktor kompresor Muhammad. atau profesor? Kompresor takutnya. Ya, semangat malam Pak Prof. Alhamdulillah akhirnya kedengaran juga suaranya. Gimana kabar Pak Prof? Sehat hari ini? Puji Tuhan, sehat. Kok gitu suaranya? Kenapa puji begitu? Tuhan. Pak Profesor, kenapa suaranya dibegitukan? Biasa saja kali, jangan begitu ya Pak Profesor ya. Ini deh, dia gitu sambil ini, sambil kunyah sepatu.
Ngeri-ngeri sedap suaranya Pak Prof ini. Aduh, dia mau ajak kita bercanda. Iya. Gimana dong? Gimana, Pak Prof? Coba Gimana Pak Pak Prof, Profesor? katanya mau bahas tentang ketuhanan. Silakan Pak Prof. Silakan. Bapak membuka dialog kita. Nanti coba saya memberikan sedikit edukasi masukan tentang konsep ketuhanan dari perspektif Islam dan Kristen. Silakan Pak Prof. Waktu dan tempat dipersilahkan. Tapi kalau ngomong jangan ditahan-tahan ya Pak Profesor. Kita nggak dengar. Kalau ngomong didengar sendiri, lebih baik ngomong sama tembok ya Pak Profesor. Silakan. Lagi gigit kaos kaki. Silakan Ini Pak. Pak Profesor ini nantang beliau ke sini, tapi beliau perang dalam batin. Ini yang repot Bang Zuma. Gimana dong? Iya. Silakan Pak Prof. Atau jangan-jangan dia lagi jatuh hati sama Dinda Josel atau sama saya kali ya. Bahaya. Iya, kita Bahaya. lanjutkan ya. Ya, Bahaya. baik kita lanjutkan Kita Pak Baik, Prof. silakan. Iya. Pak Profesor nih gimana ya? Kayaknya ngajak bercanda ini. Kayaknya Pak Profesor nih Bang Zuma. Bingung Ngajak lomba ini. rias wajah kayaknya nih. Iya. Ya, silakan Pak Gimana? Prof, silakan konsep ketuhanan yang Pak Prof pahami selama ini, silakan. Nah, saya bingung. Ini ngomong atau Iya. kok gini ya suaranya ya, Bang Zuma ya? Aneh ya. Mungkin dia Kenapa sambil coli begini ya? kali. Aduh, gimana ini? Bapak Profesor, waduh, kayak mana ini Pak? Bapak Profesor tapi bicaranya kok pelit amat sih Pak? Ini suruhan Muriwali kayaknya. Sakit gigi. Ya, silakan. Silakan. Sakit gigi. Maaf ya, saya lagi sakit gigi. Jadi Profesornya Lagi lagi sakit gigi. Gampang tuh Pak. Suruh anak atau cucu beli ini Kompantrin. 2 menit sembuh itu. Oh, tahu kalau sakit gigi ini. Kalau Waduh, sakit gigi rasa beli anak itu muda ya. es batu dipakai kumur gitu loh, Pak Profesor. Iya. Atau Pak obat Profesor tradisional aja Pak. Ambil Terima gelas, kasih. pipis di gelas, habis itu minum. Dikumur-kumur dulu, habis itu minum. Pak Profesor ini aneh sekali ya. Pak Profesor Dr. Muhammad siapa ini? Andres Petrus Andreas. Astagfirullahaladzim ya Allah. Aduh, capek-capek pulang kantor. Katanya ada prof yang mau menghadapi abang. Profesornya sakit gigi. Aduh, pengen nangis rasanya tapi nadanya lupa aku. Tapi di MMCI nanti ada itu Bang Zuma, ada Pak Pras sama Antonius tadi ngasih tahu ke saya. Iya, saya diajak debat Terkesan sama aja. mereka, betul. Diajak sama ini juga di MDM juga tadi ada beberapa teman Kristen. Tapi karena yang undang ini profesor, jadi saya masuk ke sini. Ternyata profesornya lagi sakit gigi. Gigi. Allah. Aja. Pak Profesor Aduh. jangan gitu lah. Mana ada kayak gitu. aku bisa. Dia ngakak semua nih pasti. Ini kayaknya profesor yang menemukan obat sakit gigi kayaknya ini. Allahu Akbar. Pak Profesor gimana? Kita mau diskusi apa? Mau perang batin kayaknya ngajaknya gitu. Perang batin. Angel tuturani angel ini. Enggak, beliau lagi bercanda ini. Silakan Pak Prof, kita mulai yuk. Oke, Serius yuk. silakan. Saya bingung maunya apa juga Bang Petrus ini gimana dong?
Saya ketawa loh. Saya sebenarnya makan. Saya sebenarnya makan, tapi makan mau ketawa itu kesel. Jadi makannya nggak jadi. Aduh, ini Pak Prof lagi sakit gigi atau sakit biji? Sakit biji katanya netizenku. Aduh, daripada itu kesebaran tahu. Ya. Gimana, Mas Agung? Gimana, Gung? Propnya lagi sakit gigi katanya. Gimana itu? Itu kan di dalam Nggak tahu juga karena sinyal kali. Bukan, dia bilang giginya sakit. Tapi kok aneh gitu suaranya, kenapa ya? Kayaknya ngerjain deh itu. Sambil ngunyah sendal. Astagfirullahaladzim, ya Allah, mana ada. Jangan diketawain nanti. Enggak, Nanti bukan dia gitu, bisa lucu sakit aja ngajak di gigi. sini, tapi ini perang batin sendiri gimana dong? Kita nggak bisa dengar lah, mana ada. Aduh. Kan kalau dialog bukan pakai gigi, Pak Prof. Pakai mulut. Ini pakai batin Nggak karena tahu dialog tuh, Pak model baru ini, Profesor, Bang Zuma. ada aja Pak, yang bener aja sih Pak, bikin malu aja. Aku malu. Mas Agung malu ya? Diajak minum kopi campur masako aja coba. Mana tahu giginya sembuh. Iya. Sakit, kalau nggak sakit gigi, ngomong sakit gigi, doain aja sakit gigi beneran biar nggak bisa tidur. Ini doakan rontok semua giginya. Suaranya Pak Profesor emang begitu, agak-agak ngebas kan. Oh. Bang Zuma, suaranya Iya. Pak Profesor memang gitu, agak ngebas suaranya. Oh gitu. Tapi beliau memang Tapi polisi. ya di ujung itu juga sakit gigi katanya. Oh, beliau memang polisi. Iya, Abang, pensiunan polisi beliau. masa aktif? Hah? Tinggal 1 periode, tahun lagi Oh, pensiun. masih aktif berarti ya. Gitu ya. Pak Iya. polisi, Ya udah coba ditelepon aja lagi. Pak polisinya nggak ada kerjaan itu, Bang Zuma. Di sini kumur-kumur, perang batin sendiri gimana dong? Dia Namanya sakit gigi. dia kerjanya kerjanya di bagian siber, katanya segitu. Siber, apa tuh siber? Cyber ya? Itu ya, siber itu ini kerjaannya tiup-tiup drum yang lagi kepok. Ya, siber itu lah. Cyber atau siber? Apa itu siber? Kali ya. Itu salah utapannya, Bang. Cyber. Itu loh Bunda. Cyber crime. Siber itu sudah. Cyber. Aduh, Itu bagaimana ini Bapak kompresor Kerjanya ini? di bagian itu sudah. Kompresor besok buat nambal ban itu, Bang. Kompresor namanya. Ya udah, Pendeta Agung aja dulu Beliau sih dialog dengan gitu. Dinda Jos terkait dengan Iya, kalau aktivitas Pak pendeta. Pendeta Agung muter-muter karena Pak Pendeta Agung nih saya nggak telaten sekali, ngantuk saya, Bang Zuma. Dan sepertinya Pak Pendeta Agung nih saya sudah pernah bilang pada Pak Pendeta Agung untuk belajar lagi karena Pak Pendeta Agung ini orangnya ngawur beda dengan yang lain gitu. Oh, Kasihan dia ini nanti justru punya dibully. kelebihan, Dek. Beliau ini pendeta spesialis untuk ini ternak. Karena waktu itu cerita ke saya, beliau menginjili jadi misionaris untuk bagi-bagiin sembako di Bali. Nah, Nah, beliau ini kalau- sering menginjili ayam, tikus, Gitu ya. kucing. Iya, coba aja tanya. Coba tanya. Iya, Itu betul pernah itu. ya, Mas tuh. Agung? Dua-duanya Kayak gitu ya? betul itu. Betul? Nah, Astagfirullah. Ini iya. Betul. Bang Iya. Mas Agung. Mas Betul. Agung ini bener ya? Are you kidding me right now? Ini Iya. malah lebih parah ini. Iya, Bang Ini Zuma. malah lebih parah ini, Bang Zuma. Ya, dia ini sering mengumpulkan ayam di rumah, kucing, bebek, kambing, sapi untuk diinjilin. Benar kan Pak Agung, Pendeta Agung?
kucing-kucing liar itu yang dibilang tadi ya? Iya, benar kan Pak Pendeta? Betul. Oh, tuh. Oh betul. Ini aku baru kali ini ketawa-ketawa Nggak karena Josie nggak apa? percaya sih. Iya, Nah. kenapa bisa begitu gitu loh. Mas Agung ini kan pernah cerita tuh sama aku. Mas Agung tuh Kelebihan biasanya saya. ditugaskan untuk membagi-bagikan ini sembako gitu untuk Ampun, orang-orang guru. gitu ya. Kayak biasanya kayak gitu, Bang. Tugasnya membagikan sembako-sembako dari Itu gereja untuk pelayanan mengajak saya. pelayanannya untuk diajak ke gereja gitu katanya. Ini soalnya Mas Agung ini masih Bukan, polos bukan banget, nanti gitu. kalau ketahuan semua orang-orang Kristen pada malu, Bang Zuma, benar serius. Enggak, dia punya pijakan kuat emang. Oh. Matius 28 itu beritakanlah Injil kepada seluruh Semua makhluk. makhluk. Nah, Bang, ayam itu kan belum. makhluk, kambing, Iya. kucing. Nah, ditanya aja apa kesan dan pesan dan kesannya, sukacitanya menginjili binatang selama ini. Coba ditanya, pasti dia jawab sesuai dengan Kenapa? pengalaman beliau. Saya yakin Mas Agung ini sebenarnya untuk jadi pendeta, kalau Mas Agung seperti ini diloloskan, saya bingung dengan pengikutnya, Bang. Loh, Gitu loh. Dinda ini spesial untuk ternak. Dia spesialis dia. Dia S2, khusus untuk S2. menginjili ayam, kucing, bebek, kayak gitu-gitu. Karena mereka ini kan diperintahkan untuk menginjili makhluk, segala makhluk. Nah, kucing juga itu kan Iya. makhluk, gitu. Nah, Iya. coba aja ditanya, pengalamannya yang paling asik menginjili hewan itu yang mana? Coba tanya. Menginjili kucing juga, Mas Iya. Agung? Ya Allah, Mas Agung ini nantang-nantang pula. Sekarang nggak ngomong, silahkan ngomong Mas Agung. Ini soalnya kemarin tuh ceritanya aneh, bertentangan sekali dengan orang-orang Kristen lainnya. Karena Mas Agung ini sebenarnya orangnya masih sangat polos sekali, Bang Zuma. Jadi apapun yang ada di dalam gereja tuh diceritain semua. Kasihan saya, takutnya malu nanti orang-orang di dalamnya gitu. Dimusuhin Tuh, sama yang Prof, lain. Prof, silakan. Profnya lagi ngomong tuh deh. Itu betul itu. Oh, itu betul ya? Betul Mas Agung ya? Pak Profesor lagi Bet- ngomong di Betul, dalam batin. Bunda. Ngomongnya dalam batin nih. Gimana dong? Ini ngapain? Waduh. Kalau Pendeta Agung biasa nggak nginjilin singa? Atau buaya? Buaya darat atau buaya air? Kalau buaya pernah, tapi takut. Waktu itu dikejar. Mas Agung ini kasihan sekali nih Mas Agung nih. Sama yang sakit gigi itu kasihan sekali. Mas Agung. Nanti sakit gigi beneran rontok semua, gantengnya hilang, kapok lu ya. Ayo, pengalamannya pernah nggak menginjili singa? Foto Singa liar. pernah, Kayak Pernah? mana itu tapi ceritanya, Bang? dikejar, takut. Oh, dikejar takut. Astagfirullah, kayaknya ini 99 nih Bang. Iya, singanya yang datang. Eh, Kayak mana? Ya Allah. Kalau buaya pernah diinjilin juga? Buaya darat. Buaya banyak, Bang Zuma. Buaya banyak. Buaya Enggak, buaya darat. yang asli, buaya asli. Pernah nggak diinjilin? Pernah disangkar. Oh, kalau ikan di laut pernah nginjilin juga? Nggak bisa berenang saya. Ini Berarti misinya belum tuntas dong karena nggak bisa nginjilin ikan. karena ikannya sudah berenang sendiri. Kalau ikan Bingung beli, mandiinnya. pernah. Bang Zuma, kenapa Iya, Bang Zuma hari ini kok kalau ikan hias apa masih gimana bisa. ya ketemu ini ya? Kenapa ya?
Iya, tadi aku semangat masuk ke sini. Sebenarnya tuh mau ngajarin si kecil tadi. Iya, Tadi aku dengar dia mau ngaji, mau baca Quran, tapi karena ada iya, Japri, ada profesor mau dialog, tanya jawab, ya senang lah saya. Kan selama ini cuma sekelas apa Herdi, terus iya, Muriwali. Nah, ini ada profesor. Nah, penasaran iya, saya itu karena ada nama Muhammad situ. Jadi saya iya. penasaran. Makanya saya buru-buru sholat Isya hanya untuk supaya Pak Pendeta yang profesor ini tidak kecewa gitu. Tahu-taunya profesornya sakit gigi. Aduh. Kok bisa? Terus ngapain ngajak saya dialog kalau lagi sakit gigi? Saya mau ketawa. Dosa nggak ya kira-kira? Perutku sakit. Allah Akbar. Aduh. Ya Allah. Ya Allah. Ditambah lagi yang kawal Pendeta Agung yang dulu pernah cerita Injilin Gurita. Aduh, Kawalannya. gimana nih, kasihan netizen kalau begini. Netizen capek-capek ninggalin pekerjaan, ninggalin masa. Tapi kan biasanya Bang Zuma kan nggak pernah bercanda kayak gini. Jadi hari ini Ya waktunya udahlah, kita Bang bercanda Zuma. sama netizen aja kalau gitu Iya, ya. bercanda sama Netizen kita tertawa aja malam ini ya kan. Karena Iya. kita dihibur oleh profesor yang lagi sakit gigi. Jangan-jangan dia ini Pak Bom Bom. Jangan-jangan Pak Bom Bom ini nyamar-nyamar profesor sakit gigi. Iya, Pak Bom Bom nih. Takutnya Kenapa Pak Bom Bom ini ya? Ada apa dengan Pak Bom Bom? Ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah. Gimana ini? Gimana? Mas Anggung, tanya dong. Itu kalau penilaiannya terhadap Profesor Muhammad ini bagaimana? Apakah sakit giginya sudah sembuh belum coba? Kalau nggak sembuh, coba suruh itu di protolin itu giginya nanti supaya sembuh gitu. Gantengnya supaya hilang. Sudah sembuh. Sudah Sudah sembuh. sembuh, lihat Bunda katanya. Oh, lihat Wih, Bunda. alhamdulillah. Masya Allah. Oh, lihat Bunda sembuh gitu ya. Aduh. Iya. Gimana dong? Repot ini, repot. Oh, saya tahu ini. Berarti lihat kalau gitu lihat gini, pantengin saya, nanti sembuh sendiri. Tapi kok tetap nggak ngomong kalau bilang udah sembuh ya, Pak Zuma? Iya. Berhenti, biar dia ngomong aja. Iya, Gimana? silakan Pak Prof, silakan. Silakan. Pak Profesor, katanya giginya udah sembuh, silakan. Profesor. Ngomongnya bingung sambil ditutup. Aku ketawanya tuh gini, Bang Zuma bela-belain ke sini untuk live dengan Pak Profesor, tapi Pak Profesornya begini. Gimana dong? Lucu sekali. Ini Bang Zuma loh. Bang Zuma kena prank. Aduh, ya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, ampunilah aku, ya Allah. Mana dong? Mau ngapain coba? Gimana tuh? Astagfirullahaladzim, ya Allah, Pak Profesor ini nggak ada yang lain ya. Tadi anak Batak nggak jadi kesini, kenapa? Terus kemudian ini ada pula, saya ketawa mau pingsan. Sakit perut akunya, gimana dong? Gara-gara Ya udah kalau profesornya lagi sakit gigi, istirahat aja dulu. Kita cari Dinda Josel, kita menuju ke mana bagus? Ke MDM atau ke MMCI? Ke ini Bang, ke MMCI karena ini tadi saya sudah ditelepon sama ini untuk masuk MMCI katanya. Masuk MMCI saja. Karena ada Pak Pras sama
Antonius, nanti ada banyak, nanti biasanya kalau begitu orang-orang tuh menyerbu gitu biasanya. Tapi udah ada janjian sama Pak Pras sama Antonius. Jadi karena Pak Profesor Muhammad sakit gigi hari ini saya Bang Zuma. merasa lucu karena Bang Zuma Sorry kena ya, prank. aku jadi malu. Iya, nggak apa-apa, Gimana? biasalah itu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, Kenapa Mas sih? Agung, Mas Mungkin Agung, beneran Mas Agung. sakit. Bisa nggak langsung? Bisa ya? Dinda Josel, kita ke MMCI coba ya. Iya, oke, ke MMCI, oke. Oke, Pendeta Agung, Oke. ya maaf ya Pak Agung, nanti kita jumpa lagi. Sampaikan salamku ke Pak Prof. Kalau giginya sudah sembuh nanti ajak Josel berdua aja, jangan ajak saya. Udah ya. Ya, Oke, semangat. oke, Ya, MMCI. iya. Oke. Siap. Ya. Iya. Malam. Oke, assalamualaikum. Babinya yang Kata tersinggung. babi, kayaknya gue gak separah Nun banget kali, katanya gitu kata babi. Enggak, tapi kalau saya saran Nun jangan dekat-dekat kandang babi Nun. Takut dia aku bapak sama babi. Oh ya, takut diseruduk ya. Dipanggil bapak. Takut ada yang cium tangan ya? Udah ada. Ini Om Zuma. Kawan-kawan, saya masih live ini. Tadi saya ditantang sama seorang ngakunya Murtadin, profesor di ZZZ. Begitu saya masuk beberapa menit, ternyata profesornya alasannya nggak bisa ngomong karena sakit gigi. Sampai Dinda Josel itu tertawa. Alasannya sakit gigi. Saya masih ketawa sakit, Mas. Saya tinggalkan jadwal demi Iya. untuk menjawab tantangan. Katanya ada profesor nantang mau soal jawab ya, jadi saya masuk ke ZTZ. Rupanya begitu kita masuk udah hampir 1 jam cuman diam-diam, alasannya sakit gigi dia. Aduh ya, silakan teman-teman, mungkin ada yang mau berdialog. Udah jam berapa ya kira-kira ya? 15 menit lagi, Bang. Oh, 15 menit lagi. Iya. Oh, Profesor, penyakitnya kampungan ya? Itulah aku bilang, kok bisa, kenapa nggak bisa, ditanya sama Dinda Josel katanya nggak bisa ini karena sakit gigi gitu. Ditambah lagi pendampingnya Pendeta Agung yang spesialis penginjilan terhadap hewan-hewan, itu tambah sempurna lah penderitaan kami di sana. Aduh, nggak, aku pernah nginjilin buaya, nginjilin singa, nginjilin apalagi tadi tikus. Saya mah stres juga saya jadinya. Malah jadi curiga ODGJ itu. Enggak, tapi lucu ya. Ya Allah, kaget kok bisa ya Bang Zuma dia undang terus mau berhadapan dengan profesor sakit gigi itu loh. baru dia punya ini namanya siapa tadi? Profesor Muhammad Petrus Andre Munir. Andre Munir. Terus fotonya pakai seragam polisi lagi. Aduh. Allahu Akbar. Ya, kalau mereka kan diajarin berdusta, kalau di Islam kan berdosa sedikit aja udah dosa. Ya, saya cuman ini tadi mikir positif. Ku bilang, oh ini kelihatannya gurunya Pak Dr. Moriwali. Disebabkan karena kemarin itu dia ini penasaran kali ya kan. Disuruhnya Profesor Bible masuk. Buru-buru lah saya masuk. Sampai di sana ku bilang, dia ngobrol kayak orang ngunyah sepatu. Ku bilang, loh kok suaranya kayak gitu Pak Prof? Saya sakit gigi. Aduh, konyol betul. Aduh, benar-benar. Oh iya, Gurunda, besok ada jadwal ngobrol santai sama Pak Cibumek. Gurunda bisa hadir? Jam berapa tuh? Entar. Bang Tolib jam berapa ya? Malam, kalau nggak salah malam.
Malam bukannya Dinda ini siapa? Najak mau dialog sama Sopiatul. Oh, itu kan malam Kamis. Besok kan malam Rabu. Sekarang malam Rabu ya? Besok, ini malam Besok Rabu. dong, sekarang. besok. Oh iya. Besok. Tadi udah apa? Udah sama kita udah. Jam berapa tuh Pak Wapi? Malam jam 8 jam 9 itu. Jam 8 ya, sekitar jam itulah dengan Sopiatul. Oh, Bang Tolib bisa sore nggak Pak Dansir? Bang Tolib? Nanti saya ini Kalau nggak timbang salah gitu ya. jam 7 kalau nggak salah, kalau jam 7 jam 8-an. Nggak bisa di ini nggak di apa waktunya dicepetin gitu biar dua-duanya kena gitu. Ya nantilah dia omongin. Bagusnya sore sih. Iya, bagusnya sore. Nantilah saya WA ke Sore Bunda jam ya. 3 atau jam 3 lah sebelum pulang kantor ya kan. Insya Allah nanti dikasih tahu Bang Juma. Ya. Oke lah kalau begitu. Jadi kita nunggu ini dulu ya. Siapa yang dialog sebentar? Di sini sama ada Uni Rifa ada, kalau Bang Suma sama siapa tadi? Sama Tristan. Sama Tristan, Bang Suma juga nggak masalah kan kalau enggak. Tapi Bang Tristannya ini dari tadi di mute terus, jangan-jangan tidur lagi. Biasanya gitu, tidur pura-pura dengar dia orangnya gitu. Tristan sama ini Pras. Uni Rifa duet sama Tristan melawan 2 LGBT. Itu serius itu. Mungkin merasa nyaman aja klub ilmunya kali sampai mereka itu selalu berdua. Saya heran juga, ini berdua itu nggak bisa dipisahkan Bang Zuma. Di mana-mana selalu berdua. Mungkin merasa nyaman kalau mereka saling menguatkan keilmuannya, materinya kali. Saya takutnya malah mereka jatuh cinta. Asal jangan Profesor dengan Agung. Tapi lucu, maksudnya di mana-mana kalau ada Bang Pras harus ada Antonius. Kalau ada Bang Antonius pasti harus nunggu Pras gitu. Oh ya udahlah. Iya. Ya berarti saya tutup aja dulu ya. Bisa molor ini waktunya. Teman-teman saya tutup dulu ya. Oke. Oke, sahabat-sahabat sekalian, suara saya kedengaran nggak nih? Teman-teman di live chat, suara saya kedengaran nggak? Tes. Suara saya kedengaran nggak? Cek. Oke. Ya, jadi kita tutup aja dulu ya, sahabat. Saya minta maaf karena ternyata boleh dibilang kita kena prank malam ini lagi ya. Saya tadinya itu pas lagi nyetir pulang ke rumah diinfokan dari tim ZZZ bahwa Bang Suma sebentar malam ada profesor yang ingin menjajal Bang Suma pengetahuannya tentang Bible dan juga Al-Quran. Jadi saya buru-buru pulang tadinya tuh sahabat-sahabat untuk mempersiapkan waktu saya berdialog dengan si pendeta yang tadi yang mengaku profesor, tapi ternyata sahabat lihat sendiri kan bagaimana kemudian pendetanya sakit gigi gitu ya, sampai kita tertawa. Tapi nggak apa-apa, itu ada hikmahnya, satu nilai plus buat kita umat Islam bahwa ternyata di kubu mereka itu ada lucu-lucuan kayak gitu ya. Kayak ada profesor, ada yang menginjili hewan dan seterusnya. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Saya cuma menghimbau bahwa besok itu insya Allah jadi kita dialog ya bersama dengan mantan pendeta Mumek Dance ya, Dance Mumek. Mudah-mudahan kita bisa kemudian untuk
ngobrol-ngobrol sama beliau karena beliau memang minta untuk dijadwalkan dengan Bang Suma. Terus kemudian malamnya jangan lupa ya para sahabat, kita menyaksikan Ustadz kita, Ustadz Naja atau Ustadz Wafi menghadapi salah satu iblis betina yang ada, yaitu Christine yang menggunakan nama palsu Sofiatul. Ya, itu nama aslinya Christine karena menurut informasi beliau itu Kristen dari lahir. Nah, itu akan menghadapi Ustadz Wafi. Tadinya teman-teman tim kita itu sodorkan saya, tapi Christine-nya menolak, dia nggak mau. Padahal kalau di channelnya dia suka nantang-nantang kita, giliran sudah dikasih ruang, ternyata dia nggak mau, dia maunya ke Ustadz Naja. Tapi lebih parah itu karena Ustadz Naja itu justru saya banyak belajar dari beliau. Ya, saya kira begitu para sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih ya atas waktunya dan mohon maaf atas prank yang dilakukan oleh pihak Kristen kepada kita, ngaku profesor tapi ternyata sakit gigi. Saya kira begitu para sahabat sekalian. Ya, kiranya Allah tetap memberikan hidayah, kesehatan, limpahan rahmat dan berkah kepada sahabat-sahabat netizen semuanya. Ya, sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini dengan santai, rileks, dan diberikan kemudahan dari segala aspek yang kita butuhkan. Demikian para sahabat-sahabat sekalian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.